Salam sadis, salam cuan, salam hari Kamis, salam merah lagi. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari Kamis ini, ya. Market sebenarnya BTC nggak terlalu diskon. BTC sebenarnya nutupnya tadi bagus, nutupnya di 19.150 ya, itu sebenarnya salah satu support dia nutup di situ ya, sebenarnya bagus nutupnya, agak ini agak turun dikit, enggak terlalu ini. Yang hari ini terdiskon besar itu altcoin banyak sekali. Itu tadi saya lihat cek komen kebanyakan Cardano. Kenapa ya, bukan Cardano aja, semua altcoin banyak yang terdiskon besar gitu hari ini, pada buang ini, mungkin fear ya, ketakutan ya kan. Ini sekarang saya buat video market cap di 914,7 billion, volume 46, something billion. BTC dominance ini udah 40. Terpressure dia, BTC dominance-nya menguat sekali, makanya karena pada buang barang ya, altcoin banyak sekali yang buang barang gitu. Padahal BTC-nya masih oke. Kemarin BTC di 19.000 aja gitu ya, 18.900 something, altcoin belum terdiskon. Hari ini pada takut kali CPI ini ya, mau mereka takut mungkin terlalu banyak baca berita-berita FAD yang fear, buat mereka fear pada buang barang ya kan. Padahal secara ini BTC-nya di 19.085 masih oke gitu ya kan. Ethereum juga nggak terlalu ini, 12 lah ada yang nahan. Ethereum, BNB juga gitu ya, itu tiga nggak terlalu terdiskon gitu. Yang altcoin lain yang pada ini terdiskon banyak gitu. Kalau dalam 24 jam aja ya, Cardano 4,9 ya kan, hampir 5%. Dalam seminggu 14%-an. Solana 1,7, mingguan 10,8% gitu ya kan. Banyak juga yang terdiskon gitu ya kan. Shiba Inu total mingguan 12% something, hampir 3% juga. Uniswap lebih banyak terdiskon lagi ya daripada Cardano. Uni udah dalam 24 jam 5,4%, kalau mingguannya udah 16,5% itu. Chainlink juga lumayan diskon ya, 3,8 hampir 4%. Cosmos juga terdiskon banyak ya, dalam 24 jam 5,3% ya kan. ETH Classic juga wah terdiskon banyak juga yang terdiskon. NIR inilah yang begitu-gitu yang terdiskon banyak. Sebab ini banyak yang haul kemarin sekarang buang barang gitu ya. Algo juga terdiskon banyak gitu. Maka banyak sekali yang terdiskon ini altcoin pada buang barang, bukan soal kenapa. Udah pada buang barang sekarang gitu karena fear, takut ini CPI. Padahal kalau saya lihat mungkin malam ini nggak gimana. Kalau kita lihat ini ya, event hari ini source-nya mungkin kalau dia pun, saya rasa nggak drop gimana, ada yang terus. Kalaupun dia nanti keluarnya bagus, bisa aja disorong nanti ke 19.500, 19.600, bisa aja gitu ya. Ini di poinnya kita lihat nanti, pantau di core-nya ya. Kalau dilihat dari CPI itu dia bulan lalu 8,3, ini forecast-nya 8,1 ya. Taksiran saya sekitar gitu sih, 8,1 atau 8,2 gitu. Andai pun 8,2 ya, kalaupun merah, saya rasa nggak gimana, merah tipis sideways gitu ya. Yang kita perhatikan core-nya yang yes on yes itu yang agak ini ditulis tinggi gitu ya kan. Bulan lalu 6,3, ini forecast-nya 6,5. Tapi secara kalau saya lihat month of month ada penurunan gitu ya. Yang untuk September
Justru bulan kemarin 0,4, ini forecastnya 0,3. Nah di situ core-nya kita agak perhatikan juga. Saya rasa CPI-nya kayaknya bisa aktual dengan forecastnya, gua rasa 8,1 gitu mungkin hari ini. Andai kata itu keluarnya begitu, saya rasa market nggak gimana buang. Justru kalau core-nya andai kata yang 6,5, nggak taunya 6,3, ya kan, terus dia punya core CPI month of month-nya sama, ikut forecast-nya, justru bisa hijau gitu, saya rasa. Cuma mungkin banyak yang udah sangat takut lihat ini, ya kan, terus memang kemarin FOMC meeting si orang Fed yang dari statement atau agak sedikit hawkish, mungkin ya itu yang mereka baca, mereka jadi agak takut gitu kan, buang-buang barang gitu. Saya lihatlah malam ini, kalau saya justru saya malam ini yakin mungkin nggak seperti yang mereka pikirkan, fear, mereka takutkan bisa dump besar gitu. Saya nggak, justru saya rasa mungkin bisa hijau malam ini. Andai kata kalau saya punya analisa, saya cek gitu, kayaknya nggak terlalu gimana, karena antara yes on core-nya di situ yang tahunan dengan bulanannya, ya yang tahunan memang di situ dia 6,5. Kenapa dia ini? Andai kata nanti keluarnya seperti bulan lalu 63 aja, itu market bisa hijau gitu. Tapi dia punya monthly juga ikut ini ya, forecast-nya aktual 0,3 juga. Terus kalau CPI-nya juga sama dengan forecast, ataupun misalnya dia 8,2 aja, tapi saya yakin kali ini sama gitu. Saya rasa bisa 81 gitu ya. Atau bisa aja 8,0 gitu. Bisa aja gitu ya. Kita lihatlah, tapi saya rasa akan sama. Hari ini hasilnya keluar akan sama gitu, 8,1 ya kan. Terus hari ini juga ada jobless claim yang minggu lalu itu kan naik gitu. Kalau ini dia juga hasil, justru saya lihat mungkin akan hijau gitu ya. Jadi saya rasa nggak perlu ditakutkan sekali lah gitu ya. Saya justru tadi saya nggak tahan juga, gatel tangan juga. Saya tadi lihat near diskon, waduh banyak banget near diskon. Ya udah, dia modal, saya nggak takut kok udah harga segitu. Ya udah, tadi saya ada serok near dikit juga karena nggak tahan lihat terdiskon murah banget gitu ya. Saya pikir ya why not gitu. Hari ini dia CPI, Anda kata dia modal dari kejadian berapa hari ini kita baca ya kondisinya itu. ETH sama BTC ada yang nahan, selama itu dua ada yang nahan juga. Jadi nggak akan dia mau didam pun, saya rasa ya kembali lagi dia coba nanti ke 18,8 gitu kan, nanti bentar juga mental, justru nanti udah mau weekend saya rasa agak hijau dikit. Maka ini saya ya, pikiran saya, kalian nggak mesti harus ikut saya, nggak ini, tapi saya punya pribadi yang saya lakukan, justru saya lihat, saya cek detail forecast-nya, perbandingannya gitu. Saya juga analisa dari yang lain gitu ya, dari data fluctuation di USA gitu juga. Itu dia punya datanya, itu dia punya chart itu justru nurun juga di posisi 81 juga gitu ya. Jadi saya rasa dia akan ikut forecast hari ini, justru nggak seperti yang orang takutkan akan dump besar gitu. Maka saya pikir-pikir ya udah, gua serok yang terdiskon banyak kayak NIR gitu, itu barang bagus juga. Kalaupun nanti mau sangkut ya sangkut barang murah, saya nggak takut gitu ya. Ya biarkan dah dulu. Tapi andai kata analisa saya benar, dia besok Jumat, Sabtu juga biasa weekend agak disorong hijau, atau malam ini tepat dia ikut forecast bisa aja hijau, ya lumayan gitu kan. Jadi saya rasa nggak terlalu apa lah. Yang lain kayak Cardano banyak yang buang barang gitu.
Jadi resikonya di sini Cardano jangan ini dulu, andai kata malam ini dia nggak seperti yang kita harapkan, itu Cardano masih bisa terdiskon. Ya sekarang dia di 37 sen something gitu ya. Tadi Cardano berapa? Coba saya lihat Cardano. 37,2 sen gitu sekarang kan. Bisa aja dia masih bisa ke, kalau andai kata dam bisa aja ke 35 sen gitu. Tapi kayaknya seharusnya hari ini saya lihat bisa ketahan di 37 sen sih sebenarnya ya, di 37 sen something gitu, atau paling dia ini 36 sen gitu ya, bisa ketahan gitu ya. Paling banter kalau kebuang pun di 30, nggak sampai 34 35 lah. Saya rasa kalaupun malam ini jelek sempat dia merah gitu ya, mungkin paling ke 36 sen gitu Cardano ya. Tapi justru kalau kondisi begitu, besoknya event Cardano kayaknya istirahat di tempat dulu ini. Kalau udah begitu biasanya lemot ya. Justru saya lebih lihat agak saya tertarik. Tadi saya lihat karena terdiskon banyak juga ya kan, ya saya ambil ini NIR tadi berapa, 19% loh weekly-nya, dalam hitungan seminggu udah terdiskon 19%-an gitu ya kan. Udah ini di harga $3 ya. Itu NIR saya serok. Nah kalau NIR masih koin bagus gitu, saya nggak terlalu inilah. Terus saya sedikit jawab, ada yang nanya kemarin itu yang soal Yugo Labs itu ApeCoin yang SEC investigate, ya itu masih investigate banyak. Nanti juga ini SEC ngehek banget dia. Sekarang dia mulai cari-cari ya Appboard gitu, Metaverse gitu, yang jualan ya, istilah transaksi land itu dianggap security gitu ya. Tapi masih ini, makanya hati-hati. Maka banyak yang tanya long term, selalu saya ulang-ulang sebaiknya kita tunggu regulasi ya. Kalau yang mau long term itu tunggu regulasi keluar lah, biar ada suatu kepastian gitu ya. Berkali-kali saya ngomong masih ada yang tanya kok long term, tunggu gitu, tunggu regulasi. Karena SEC si Gary Gensler ini itu ngehek banget orangnya gitu. Kita nggak tahu, memang ya ujungnya itu nanti Kongres juga, Kongres godok juga. Tapi gimana ininya kan nggak ada yang tahu gitu ya kan. Dan kapan keluarnya regulasi yang ada yang tahu, dibilang Q4 ini gitu ya, Q4 ini kuartal 4. Tapi ada saya dengar kabar kemungkinan di akhir November atau awal-awal Desember ya, mereka buru di situ dikelarkan gitu ya. Kita lihat lah, sebaiknya nunggu buat yang mau invest long term ya kan, jangan buru-buru. Karena takutnya begini, andai kata kita sekarang serok barang murah ya, kalau misalnya sangkut, kita masih nggak pusing, ya udah hold panjang. Tapi andai kata regulasi keluar, koin-koin nanti ada yang dia jadi ilegal kan, nah koin itu mati, angus duit kita. Kan itu resikonya. Lebih baik kita tunggu aja dulu gitu ya. Di kripto ini saya pribadi, saya nggak takut sangkut. Andai kata saya hold koin yang bagus, saya nggak takut sangkut. Takutnya kan kejadian nanti sekarang dia ilegalkan. Kalau dia ilegalkan, kalau udah pemerintah tuh dia udah buat regulasi yang tidak sesuai, pasti jadi ilegal gitu. Itu udah melawan hukum, pasti dia ini ya kan. Maka sebaiknya nunggu gitu ya. Beda lagi kasus XRP SEC, itu dia anggap security gitu ya kan. Karena juga belum ada regulasi, mereka bisa fight di court. Tapi andai kata nanti keluar regulasi yang sudah, yang mana yang legal, mana ilegal, itu clear gitu, udah ada payung hukumnya gitu ya. Jadi makanya tunggu, karena masih banyak yang tanya kok bisa serok untuk long term. Jangan berkali-kali dalam sebulan ini, udah banyak sekali saya ngulang-ngulang jawab gitu ya kan. Kondisi saat ini sebaiknya tunggu dulu ya. Jadi begitu aja malam ini. Kita lihat CPI, saya pribadi saya yakin nggak seperti yang mereka takutkan ya. Karena kalau saya lihat dia punya ini bulanan, dan saya juga coba cek data lain yang fluctuation gitu ya, dia hampir sama dengan inflasi gitu.
Ya, kayaknya sama sih sama forecast nanti hasilnya saya rasa gitu. Cuma harap di core, saya cuma berharap di core, andai kata core-nya dibawa sedikit dari forecast, nah itu langsung lampu hijau gitu ya. Itu aja. Terus initial job claim juga hari ini bebarengan dia keluar juga, andai kata dia nanti masih create job, karena create job begini data mereka juga palsu ya. Saya kemarin ngobrol sama temen, memang banyak dihasilkan job tapi bukan job tetap gitu ya. Sekarang ini di Amerika bukan ekonomi bagus gitu, justru ekonomi udah buruk. Cuma untuk bertahan, bos-bos itu hire part-time gitu ya. Jadi part-time dia anggap ya kan terdata hire orang baru. Berarti banyak yang mereka cari itu part-time, kerja 3-4 jam gitu. Terutama grocery, toko-toko gitu ya, bakery shop, terus restoran. Sekarang lebih banyak mereka nggak mau cari pegawai tetap gitu. Nggak mau justru untuk menghemat mereka cari part-time yang kerja 3-4 jam gitu. Justru dilihat kelihatan baik datanya kan, wah create job banyak menghasil, tapi sebenarnya rakyat nggak ada duit, nggak cukup gitu part-time gitu ya kan. Nah itu, tapi ya namanya si Biden kemarin itu pas diumumkan, wah dalam histori ini pertama kali begitu gini, create berapa juta kerjaan dalam kuartal itu gitu. Wah, dia ini padahal kebanyakan datanya job part-time gitu ya. Nah, itulah. Jadi kita lihat aja lah malam ini. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Lemaskan ototmu di malam Jumat, oke?